Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Tentu kita masih membahas menakar rancangan PKPU jelang kontestasi politik 2024. Saya juga masih ditemani Bang David Viha Sitorus SHMH, Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPP Iluni FH Unpar. Beliau aktivis juga ya. Dan mungkin kalau mau ketemu Bang David bisa bertandang ke Kemayoran ya Bang ya. Mungkin bisa diskusi atau Siap, apa ya. Mbak Dea. Oke, nah Bisa. ini soal rancangan PKPU nih Bang David, saat ini tengah diuji publik dan apakah kemudian ada mungkin pasal-pasal tertentu yang mungkin jadi sorotan dari Bang David dan kawan-kawan? Iya, ada beberapa hal Mbak Dea yang kita soroti di sini. Yang pertama itu sebenarnya adalah masyarakat tuh punya hak sebenarnya untuk berpartisipasi. Nah, di dalam peraturan KPU mengenai partisipasi masyarakat ini sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana proses-proses partisipasi masyarakat itu dapat diakui. Karena seperti ini, yang berhak melakukan penyelenggaraan pemilihan itu adalah KPU. Hanya masyarakat hari ini diberi ruang untuk bekerja sama dengan KPU untuk melakukan apa? Sosialisasi, pendidikan, dan bahkan ada survei, quick count. Nah, untuk hal-hal yang sudah sangat rigid seperti itu, KPU memberikan syarat-syarat utamanya adalah harus terdaftar di KPU minimal 30 hari sebelum pemilihan. Nah, harus tersertifikasi. Nah, sertifikasi ini juga tentunya diberikan oleh KPU dengan syarat-syarat tertentu apabila telah 1 tahun melakukan penyelenggaraan kepemiluan. Nah, di dalam peraturan ini hal yang menarik adalah KPU tidak akan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat yang tidak terbuka melampirkan bahkan sampai ke sumber pendanaannya. Nah, KPU berharap menjaga sebenarnya supaya kelompok masyarakat yang berpartisipasi melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi pemilihan ini tidak diboncengin atau tidak mempunyai agenda sendiri-sendiri, termasuk larangan dari KPU kelompok partisipasi masyarakat yang bekerja sama dengan KPU apabila pendanaannya berasal dari luar negeri. Seperti itu. Ya, ini Jadi, pasal 20 ya kalau tidak salah Bang David ya. Iya. Nah, itu hal-hal yang dijaga oleh KPU sebenarnya supaya proses pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilihan ini jangan sampai dia itu ada hal-hal lain lah atau yang pada ujung-ujungnya dianggap sebagai agenda-agenda tertentu. Tapi di sini pun sebenarnya apabila terdapat pelanggaran, masyarakat dapat melakukan pengaduan sehingga nanti akan diperiksa oleh Bawaslu dan kemudian kode etik. Nah, ada asosiasi sebenarnya ada asosiasi lembaga yang nantinya memeriksa etiknya. Nah, proses-proses ini sebenarnya sudah sangat jelas. Yang pasti adalah KPU membuka ruang, ada aturan yang ada syarat-syarat yang pasti, dan kalau melakukan pelanggaran termasuk tidak boleh melakukan hasil survei, hasil quick count, hasil survei terutama itu pada masa tenang, itu kan hal-hal yang umum sebenarnya. Nah, cuman ada satu hal yang kemarin menjadi sorotan juga bahwa apakah di sini KPU untuk melakukan sosialisasi pemilihan bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan lembaga negara. Sementara Bawaslu sendiri adalah tugasnya untuk mengawasi jangan sampai terjadi ketidaknetralan di ASN, TNI, Polri. Nah, ini sebenarnya masih perbincangan. Kira-kira bagaimana ini terkait ayat berapa di dalam pasal 20 sekitar pasal 20-an atau 30-an itu saya rasa. Dan yang terakhir itu adalah soal sosialisasi ke yang sempat disampaikan oleh Ketua KPU, itu sosialisasi untuk perguruan tinggi dan sekolah. Nah, sementara selama ini kita beranggapan bahwa itu jauh sekali, kampus itu dan sekolah itu jauh sekali dari lembaga politik. Cuma saya bisa menerima itu, kenapa? Karena sejak awal sudah dijelaskan pengertian dari sosialisasi dan pendidikan politik itu apa.
Sosialisasi itu adalah hanya menerangkan, hanya menyampaikan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal pemilihan. Jadi ini tidak ada bau politiknya sebenarnya, sehingga menurut saya ini pun harus mendapat perhatian dan dapat dimasukkan sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi pemilihan. Saya pikir begitu, Mbak Dia. Oke, nah kita mungkin boleh sedikit mengomentari juga Bang David kembali ke pasal 20 terkait dengan ini sumber dana ya yang tidak boleh berasal dari pembiayaan luar negeri. Apakah saat ini kita sempat menemukan lembaga-lembaga survei yang pendanaannya dari luar negeri, Bang? Saya pikir akan selalu ada ya, baik itu lembaga survei ataupun lembaga-lembaga pemerhati yang mempunyai donor dari luar negeri. Jadi memang ini kebijakan yang diambil oleh KPU sendiri. Hanya ada beberapa juga sebenarnya kelompok-kelompok atau teman-teman yang berpartisipasi itu memang kadangkala itu tidak harus langsung. Misalnya gini, lembaga tersebut mempunyai donor dari luar negeri, tapi untuk proyek yang berbeda. Nah, itu yang menjadi perbincangan juga sebenarnya. Dan di sini tidak lupa juga kita sampaikan bahwa apabila ada peraturan KPU yang dirasa bertentangan dengan undang-undang, itu dapat diuji ke Mahkamah Agung. Jadi 30 hari diberikan waktu setelah terbitnya peraturan KPU, sehingga orang-orang yang merasa kepentingannya terganggu atau merasa keberatan dengan peraturan KPU tersebut dapat mengajukan pengujian terhadap peraturan KPU ini lewat Mahkamah Agung, dan di Mahkamah Agung nanti ada waktu 30 hari. Nah, kalau mengenai substansi alasannya kenapa harus ada batasan mengenai ini, penjelasan dari KPU sendiri adalah bahwa untuk menjaga agenda-agenda lain seperti itu. Tapi kan kita tidak menutup kemungkinan, apalagi dana-dana internasional ini sebenarnya kan dana-dana yang sangat terbuka sebenarnya disampaikan ke publik. Dan ada saja lembaga yang dapat donor itu untuk proyek yang berbeda, sehingga apakah nanti ketika mereka ikut berpartisipasi dalam proses sosialisasi ini lalu dianggap tidak kompeten karena ada pendanaan dari luar negeri. Jadi mengenai hal ini sebenarnya dari pihak KPU-nya tentunya untuk menjaga, jadi untuk lembaga-lembaga yang merasa keberatan, saya pikir apabila nanti ini disahkan dan peraturan ini tetap seperti ini, silakan mengajukan keberatan lewat pengujian ke Mahkamah Agung. Oke, nah terkait dengan uji publik sendiri, Bang David ini sudah melibatkan elemen masyarakat mana saja? Uji publik ini kalau tidak salah kemarin itu mengundang kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok pemudaan, terus pemerhati pemilih, lembaga-lembaga, partai politik, termasuk juga saya lihat kemarin ada dari lembaga pemerintahan juga. Maksudnya instansi pemerintahan lintas kementerian lah. Baik, ini diharapkan diusahakan juga seluruh elemen masyarakat terlibat ya dalam uji publik ini. Bang David, kita rehat kembali ya. Kita nanti masuk ke segmen ketiga. Ini sudah ramai sekali Bang David ikut serta pemirsa dalam pertanyaan di live streaming Sultan TV. Nanti kita akan bacakan pemirsa untuk Anda. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.